Hari ini, hari ini, harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Apa kabar Anda sekalian, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan? Sudah sangat lama kita tidak bertemu satu dengan yang lain dalam ibadah pergi. Tentu kita sekalian merindukan saat-saat kita beribadah bersama-sama. Saya juga demikian. Itulah sebabnya saya membuat video ini. Dan saya berharap video ini juga bisa mengobati kerinduan kita bersama untuk dapat beribadah bersama-sama. Kita akan menyanyikan beberapa lagu dalam video ini. Apabila Anda ingin ikut bernyanyi bersama-sama dengan saya, silahkan untuk bernyanyi. Dan saya menyampaikan, memang mungkin ada yang ingin mencari lagu apa yang akan dinyanyikan. Ada dua lagu. Satu, tadi saya sudah menyanyikan lagu Hari Ini Harinya Tuhan. Dan akan ada dua lagu lagi, yaitu Di Jalan Kuku Diiring dan Tenanglah Hatiku Kini, yang dinyanyikan oleh Herlin Pirena. Tapi sebelumnya saya juga memohon maaf kalau saya bermain gitar, tapi saya tidak bagus dalam bermain gitar. Tapi yang paling penting adalah hari ini kita berbagi sukacita bersama-sama di dalam Tuhan, dan semoga juga dapat berbagi, saling menguatkan, berbagi kekuatan. Baik, Bapak Ibu sekalian, lagu ini mengatakan di jalanku ku diiring. Saya tidak bisa menggunakan semua jari saya karena saya habis mengalami sedikit kecelakaan, tapi saya masih bisa menggunakan 4 jari saya walaupun tidak sempurna. Tuhan Yesus akan memberkati kita sekalian. Mari kita nyanyikan bersama lagu Di Jalanku Ku Diiring. Apakah yang kurang lagi jika Dia panduku, diberi damai surgawi agar imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Suka duka dipakainya untuk kebaikanku. Di jalanku yang berliku, dihiburnya hatiku. Bila tiba pencobaan, dikuatkan imanku. Jika aku kehausan dan langkahku tak tetap, dari cadas di depanku datang air yang sedap. Dari cadas di depanku datang air yang sedap. Di jalanku nyata sangat kasih Tuhan yang mesra, dijanjikan perhentian di rumahnya yang bekal. Jika jiwaku membumbung meninggalkan dunia, ku nyanyikan tak hentinya
dan pimpinannya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sejak lahir setiap manusia dikaruniai oleh Tuhan indera pendengaran. Saat kehamilan memasuki usia 18 minggu, kemampuan mendengar bayi dalam rahim mulai berkembang. Seorang pakar kebidanan menyebutkan bahwa di dalam kandungan, bayi dikelilingi oleh cairan rahim. Suara yang didengarnya pun bergetar melalui cairan tersebut. Ia mampu mendengar suara di luar perut ibunya. Ketika bayi tidak bereaksi terhadap bunyi-bunyian yang tidak dilihatnya, maka orang tua dapat mencurigai ada masalah pada indera pendengarannya. Menurut para pakar, masalah pendengaran dapat menimbulkan masalah pada sistem tubuh yang lain. Saya sebagai activities leader di tempat kerja saya selalu berusaha untuk mencari kegiatan yang positif dan menarik bagi para residen yang 90% mengalami demensia, mulai dari yang sedang sampai yang sangat berat. Memasuki musim semi, saya sering bersiul sambil mengerjakan sesuatu. Para residen bertanya, di mana burung itu? Dan care staff menjelaskan bahwa suara itu berasal dari Dina yang sedang bersiul. Namun mereka tetap saja menanyakan selama mereka mendengar saya bersiul. Kemudian pada suatu hari saya mengadakan kuis mengenai berbagai suara hewan. Saya ingin merangsang indera pendengaran sekaligus memori mereka terhadap bunyi atau suara. Saya mulai dengan bersiul meniru suara burung. Kemudian mereka menebak bunyi tersebut. Selanjutnya saya mengganti dengan bunyi atau suara dari hewan yang lain. Nah, kemudian saya mencoba suatu bunyi seperti ini. Saya katakan, bunyi apakah ini? Secara spontan, seorang laki-laki sambil tersenyum menjawab, wife. Spontan semua yang hadir, terutama para wanita, tertawa terbahak-bahak. Saya bertanya kepadanya. Saya ingin meyakinkan apakah dia salah mendengar atau salah menjawab. Gitu. Saya tanya kembali untuk memastikan jawabannya. Tetapi dia tetap dengan tersenyum menjawab wife. Saya berharap mereka akan menjawab itu mungkin suara anjing yang berkelahi. Ya. Ternyata residen ini sense of humornya masih tetap bagus. Dan kemudian ketika istrinya datang berkunjung, saya menceritakan kisah ini kepada istrinya. Istrinya pun tertawa terbahak-bahak mendengar cerita tersebut. Saya benar-benar tidak tahu kenapa dia menjawab begitu. Semoga bukan karena mereka ada masalah dalam keluarganya ya, atau masalah dalam pendengarannya. Oke. Saya tergabung dalam satu paduan suara di gereja saya. Ada satu lagu yang sangat saya sukai. I have seen the glory of the Lord. Saya sangat suka lagu ini dan saya merasa sangat diberkati melalui lagu-lagu paduan suara yang kami nyanyikan. Walaupun sebenarnya sayang sekali saya sampai sekarang juga belum benar-benar bisa membaca not balok secara baik. Berbagai pengalaman yang indah dan megah selalu membuat kita bisa merasa bahwa kita merasakan hadirat Tuhan. Namun dari berbagai peristiwa yang terjadi, secara pribadi saya mengerti bahwa dalam bencana dan penderitaan pun Allah menyatakan kemuliaannya kepada manusia. Tentu kita masih sangat ingat peristiwa gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang terjadi pada 28 September di Sulawesi Tengah. Ini membuat saya harus mengatakan, how great thou art. Saya pribadi terhenyak karena saya tidak percaya peristiwa seperti itu bisa terjadi. Saya mencoba membayang-bayangkan mungkin peristiwa tersebut seperti di dalam film Armageddon. Setiap orang mengatakan pada saat itu mereka berpikir bahwa itu adalah hari kiamat atau hari terakhir dalam hidup mereka. Bisa terbayang ya, dalam waktu yang hampir bersamaan 3 peristiwa bencana terjadi. Diawali dengan gempa bumi yang hebat dengan durasi yang cukup lama dan terjadi beberapa kali. Kemudian disusul dengan tsunami. Dan yang paling mengerikan adalah likuifaksi dengan terbelahnya tanah
menelan ratusan rumah beserta dengan orang-orang yang ada di dalamnya. Kemudian juga disusul dengan lumpur yang bagaikan mengejar manusia yang lari tunggang langgang berusaha menyelamatkan diri. Keluarga terpisah satu dengan yang lain. Anak terpisah dengan orang tua, suami dengan istri, serta berbagai peristiwa menyedihkan yang lainnya terjadi. Banyak sekali keluarga yang sampai saat ini tidak pernah menemukan jasad keluarganya. Ini sangat menyedihkan. Perpisahan yang sangat menyedihkan dan mengerikan. Bau mayat tercium di mana-mana. Daerah itu kemudian menjadi terisolir karena hampir semua orang berusaha untuk keluar menyelamatkan diri dan keluarga. Saya juga pada saat itu ada mungkin sekitar semingguan hampir tidak memiliki waktu yang cukup untuk tidur karena perbedaan waktu sekitar 7 jam menyebabkan saya setiap hari berusaha mencari informasi mengenai bapak dan juga adik saya beserta keluarganya dan berusaha mengevakuasi mereka keluar dari tempat itu. Saya rasa ada beberapa teman di Perki juga yang memiliki keluarga atau saudara juga memiliki perasaan yang sama. Demikian sulitnya. Tuhan mengirimkan pertolongan melalui teman-teman dan juga berbagai pihak. Akhirnya adik saya dan adik saya bisa dievakuasi dari tempat itu. Ayah saya yang agak sedikit saya bilang keras kepala karena memang cukup sulit untuk mengeluarkan beliau, walaupun sampai saat itu beliau tetap tidak mau meninggalkan tempat itu karena dulu beliau melayani di tempat itu. Ada banyak sekali peristiwa kesaksian-kesaksian dari bagaimana Tuhan memelihara mereka di dalam peristiwa itu. Tetapi juga ada satu hal yang sangat penting. Ada banyak iman yang dikuatkan setelah melihat perbuatan besar yang dilakukan oleh Tuhan melalui peristiwa ini. Banyak mata yang terbuka, membaca pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Banyak telinga yang menjadi lebih peka mendengar suara Tuhan melalui peristiwa ini. Pada saat ini hampir seluruh penduduk dunia menjadi resah karena adanya pandemi COVID-19. Berbagai perubahan terjadi dengan sangat cepat dan mempengaruhi hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Perubahan-perubahan yang drastik tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan baru yang mau atau tidak mau harus dijalani oleh semua orang. Ekonomi dunia menjadi guncang dan banyak sekali keluarga terutama dari golongan ekonomi menengah ke bawah menderita sebagai dampak dari pandemik ini. Mungkin kita membaca kisah dari seorang ayah yang mencuri handphone agar anaknya bisa belajar secara online karena sistem pendidikan berubah sebagian besar belajar secara online sekarang ini. Kemudian banyak keluarga juga yang mengalami kehilangan pekerjaan. Banyak kepala keluarga yang jadinya menganggur. Dan juga kita melihat bahwa adanya perpisahan keluarga dengan anggota keluarga. Kalau ada anggota keluarga yang terinfeksi, kemudian masuk rumah sakit menjadi semakin parah, kemudian meninggal tanpa bisa didampingi oleh anggota keluarganya. Dan juga para petugas medis yang setiap saat ada dalam ancaman bahaya terinfeksi karena frekuensi yang tinggi berada di rumah sakit merawat pasien COVID. Bahkan yang lebih besar, saling tuduh antar negara yang terkait dengan COVID-19 dan masih banyak lagi hal lain yang sudah kita ketahui bersama. Bapak Ibu sekalian, suara Tuhan terdengar melalui berbagai peristiwa yang kita lihat, kita dengar, dan kita alami. Tuhan berbicara melalui berbagai peristiwa yang diizinkannya terjadi dalam kehidupan kita. Kadang-kadang ada sukacita, namun juga ada kesusahan atau kesulitan. Tapi yang pasti, Dia ingin kita peka mendengar suaranya, mendengarkan suaranya selalu dan melakukannya sebagaimana yang diinginkannya. Yohanes 10 ayat 27 mengatakan, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku." Mendengarkan suara Tuhan itu penting, supaya kita tahu kemana Dia menuntun dan mengarahkan langkah kita. Bapak Ibu sekalian, sebagai penutup, Yesaya 41 ayat 10 mengatakan, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau.
Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Tuhan beserta kita menjalani hari-hari yang sukar saat ini dengan lebih peka mendengar suaranya dan meyakini bahwa Dia memegang kita dengan tangan kanannya yang membawa kemenangan. Amin. Ada doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena telah memberi kami firman-Mu. Tolong kami untuk menyediakan waktu untuk bersekutu denganmu dan mendengar suaramu saat bersekutu denganmu. Amin. Mari kita nyanyikan satu pujian, Tenanglah Kini Hatiku. Semoga Anda sekalian sudah siap dengan lagu itu, dan saya akan menyanyi bersama-sama dengan Anda sekalian. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Di tiap saat dan kerja, tetap ku rasakan hanya Tuhanlah yang membimbingku. Tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tuhan memegang tanganku. Aku sesalkan hidupku, betapa juga nasibku. Sebab Engkau tetap dekat, tanganmu ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Apabila tamat tugasku, Kau berikan kemenangan-Mu. Takuti mau serah, sebab tanganku Kau genggam. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh. Tanganku dipegang teguh. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita sekalian, memegang, mengatur langkah kita, dan mengarahkan kita menjalani hari-hari yang ada di depan kita. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.